Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Bintang Pratama Yoga dari kelas 1 MA 24 dengan NPM 118211024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ragam bahasa dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari 1. Ragam bahasa lisan. 2. Ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 3. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Nah, contoh ragam lisan adalah, sudah saya baca buku itu. Ciri-ciri ragam tulis. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Selalu memakai alat bantu. 3. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Nah, contoh ragam tulis adalah, saya sudah membaca buku itu. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Ragam formal, yaitu suatu bahasa yang dengan sengaja disusun menurut aturan-aturan konseptual dan logis khusus dan digunakan untuk memenuhi suatu tujuan khusus secara konsisten, persis, dan lengkap. Yang kedua, ragam semi-formal, yaitu sebuah ragam penuturan yang menyampaikan kalimat dalam bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur atau gramatikal, serta menggunakan ragam bahasa tidak baku atau resmi. Yang ketiga, ragam non-formal, yaitu bahasa yang penulisan dan penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Biasanya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia penjelasan mengenai ragam bahasa. Sekarang kita akan masuk ke materi laras bahasa. Pada saat digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa masuk dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Jadi, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Ada beberapa macam laras bahasa, yaitu 1. Laras bahasa iklan. Laras bahasa iklan adalah bahasa yang digunakan untuk membuat iklan. Bahasa yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membeli atau memakai barang yang ditawarkan. 2. Laras bahasa lagu. Laras bahasa lagu adalah tulisan yang menggambarkan ekspresi seseorang, misalnya penulis lagu atau musisi, tentang sesuatu hal yang telah dialami, diamati, didengar, maupun yang hanya di dalam imajinasi. Yang ketiga, laras bahasa ilmiah. Pada karya tulis ilmiah terdapat tulisan yang mengandung kebenaran ilmiah karena didukung oleh informasi atau fakta yang benar dan disajikan dengan penalaran serta analisis berdasarkan metode ilmiah. Yang keempat, laras bahasa ilmiah populer. Laras bahasa ilmiah populer adalah sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti, tidak selalu merupakan hasil penelitian ilmiah. Nah, tulisan itu dapat berupa petunjuk teknis, pengalaman, dan pengamatan biasa yang diuraikan dengan metode ilmiah. Yang kelima, laras bahasa komik. Laras bahasa komik adalah bahasa yang digunakan untuk menulis cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Secara umum, komik adalah cerita bergambar yang ada gelembung atau balon udara. Laras komik inilah yang digunakan untuk menulis pada gelembung-gelembung bahasa. Dalam setiap komik, gambar dan kata menjadi unsur utamanya, di mana keduanya saling mendeskripsikan satu sama lain. Yang keenam, laras bahasa sastra. Laras bahasa sastra adalah bahasa yang merupakan hasil dari cetusan kreasi, imajinasi, dan juga pengalaman. Yang ketujuh, laras bahasa fitur. Laras bahasa fitur adalah tulisan hasil reportase atau peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca. Nah, aspek pembeda laras bahasa terdiri dari 6 macam, yaitu 1. Penggunaan kosakata dan bentukan kata. 2. Penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. 3. Penggunaan istilah. 4. Pembentukan paragraf. 5. Penampilan hal teknis. 6.
Penampilan kekasan dalam wacana. Nah, itu dia penjelasan materi mengenai laras bahasa. Mungkin sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.